Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, teman-teman semua di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai literasi. Pertama, ada yang tahu nggak sih apa itu literasi? Kira-kira teman-teman pernah dengar nggak kata literasi? Ada yang pernah, ada yang belum ya tadi. Nah, jadi literasi itu adalah suatu serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena ini berkaitan dengan menulis, membaca, menghitung dan lain sebagainya. Nah, tetapi sayangnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program of International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, minat baca di Indonesia ini menempati peringkat ke-62 dari 70 negara disurvei. Nah, ini kan diartikan bahwa minat baca di Indonesia itu tergolong sangat rendah dari 70 negara itu. Nah, gimana sih kita bisa melihat rendahnya tingkat minat baca di Indonesia ini? Yang pertama, kita bisa lihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Teman-teman kalau disuruh membaca buku sama main gadget ini lebih milih mana? Kira-kira. Nah, ini juga bisa dilihat. Kemudian ketika scroll sosial media, ketika ada FYP lah itu ya, kemudian ada caption yang panjang, kira-kira teman-teman itu pada baca caption itu enggak? Atau cuma lewati aja enggak baca captionnya? Baca. Tapi mungkin ada beberapa orang yang enggak baca caption. Nah, ini bisa dilihat dari ketika orang itu meninggalkan komentar di kolom komen, tetapi beliau ini kayaknya nggak paham dengan apa yang ada di video tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan tingkat literasi di dalam pendidikan ini? Karena berhubung rendahnya tingkat minat baca di Indonesia sendiri juga akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi di dalam bidang pendidikan. Terbukti ya kan, karena mahasiswa ataupun murid-murid lainnya itu sekarang itu lebih banyak senang bermain gadget daripada membaca buku misalnya. Kemudian bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan literasi di dalam bidang pendidikan? Yang pertama, kita harus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca. Kalau membaca itu penting, apalagi bagi kita para sivitas akademik. Teman-teman dalam berkuliah kan pasti nggak akan lepas dari namanya buku kan. Kalau ingin membuat makalah, itu juga membutuhkan sumber referensi. Sebenarnya itu apa aja? Kira-kira buku, kemudian artikel jurnal, dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari namanya membaca. Kemudian kita juga bisa membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar ataupun sebelum ada mata kuliah sebelumnya. Pada malam hari itu kita sudah belajar atau sudah membaca materi-materi yang akan dipelajari besoknya. Nah, kemudian ada lagi yaitu memaksimalkan fasilitas di kampus seperti perpustakaan. Jadi teman-teman ini bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mencari bahan referensi seperti mencari buku bacaan, kemudian juga bisa nugas di situ dengan mencari sumber rujukan. Dan teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas lain di kampus seperti pojok baca. Nah, di FTIK sendiri kan ada pojok baca ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Karena misalnya kadang kalau di FTIK sendiri itu misal mau ke perpustakaan jauh nih, hujan ataupun panas, itu kita bisa memanfaatkan pojok baca yang ada. Jadi itu teman-teman, kita itu harus sama-sama untuk meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau kita itu lebih suka main gadget, sekarang kita alihkan kepada membaca dan menulis. Itu adalah langkah kecil yang harus kita pakai. Nah, kiranya tadi pembahasan kita tentang literasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa diberikan hikmat kesehatan untuk bisa bertemu kembali lagi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.